Ini kecil guys, matanya di sini. Kita tutup biar aman nih. Ini kecil, buaya sinyulong. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton, mantap. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini Amar lagi ada sama Om Danu sama si buaya sinyulong. Kalau kalian belum pernah lihat buaya sinyulong yang mulutnya kecil itu guys, ini yang monsternya guys ya. Jadi mungkin kalian hanya ngeliat dari Google TV yang kecil-kecil, tapi ini kan bisa lihat langsung nih monsternya guys ya. Jadi ini buaya ini ada ceritanya, kenapa bisa ada di sini, kenapa bisa diikat kakinya dan mata, kenapa ditutup. Mata tuh ditutup biar tenang guys ya. Jadi buaya itu biar nggak berontak ke belakang. Kaki memang diikat biar aman guys ya. Ini buaya ada ceritanya, biar Om Danu cerita Om. Coba cerita Om, kenapa bisa di sini Om? Ya, ini sebenarnya salah satunya yaitu pengaduan dari teman-teman penangkaran di Oh Sawalunto. gitu. Oh. Jadi mereka ingin mengevakuasi buaya tersebut karena penangkaran mereka yang tidak terurus lagi, Oke. gitu loh. Jadi kita di dalam itu waktu itu kita dapatin ada 1 buaya muara dan 2 sinyulong. Oke. Nah, sebenarnya ekspektasinya nggak sebesar ini nih Om. Jadi kita Oh sebelum evakuasi nggak kebayang kok sebesar ini. nggak kebayang banget. Jadi dia ada 2 sinyulong dan 1 buaya muara. Nah, evakuasi pertama itu ya buaya muara yang pernah kita evakuasi itu cuman berukuran di 3 meter lebih. 3 meter. Iya, 3 meter lebih. Dan namanya buaya sinyulong kan dia mempunyai rangka kepala itu ya lumayan kecil ya. Dibilang kecil. Makan ikan. Makan ikan dan moncongnya itu terkenal dengan pipih atau halus memanjang. ya. Tidak sebesar buaya muara teman-teman ya. Ketika dia muncul di permukaan air, ya bayangan aku cuman 3,5 meter atau 4 meter. Ya kan cuma nampak mata. Mata dan ujung hidung. Mata mau ujung hidung ya. Karena dia tuh tulangnya tuh jeglok gitu guys, bawah gitu. Ya. Tengkorak jadi itu. Ujung hidung dan mata 2. Nah, teman-teman bisa lihat kalau untuk di bagian gede mata. Nih, guys. Gede banget bagian nih. mata itu 25 cm. Jadi 1 jengkal aku ini 25 cm. Nah, untuk kepalanya itu ternyata 2 kali lipat. Gede banget guys. Ya, 50 cm-an. Buaya sinyulong nih guys, tuh perutnya. Perutnya ada berapa nih? Gede banget nih, nggak kita pegang biar dia nggak terganggu guys. Ya. Oke. Jadi kita evakuasi muara, terus sinyulong kecil yang pertama itu berukuran 4,5 meter dan ini yang paling terbesar yang terakhir kita evakuasi dan ternyata tidak bisa diangkat ke daratan. Jadi ngangkatnya pakai apa? Pakai eskavator. Buset dah, pakai eskavator ngangkatnya guys. Ini panjangnya berapa Om? Ini hampir 5,6 sih. Panjangnya 5,6, 5 meter 60 cm, hampir 6 meter lah, beda tipis lah teman-teman ya. Tapi dia sedikit gemuk banget, ini gemuk banget. Tapi dia mempunyai karakter yang tenang, ya mungkin karena gemuknya itu dia malas bergerak, jadi lemot ya. Lemot bukan berarti itu buaya tidak nyerang orang. Ya. Jadi waktu ngikatnya juga ada 2 orang terkena apa sih namanya? Oh, kena berontakannya. Kena berontakannya dan kena tulang ini kan, tulang kakinya, ya tulang kering kakinya. Nah, tapi nggak apa-apa sih, aman sih. Cuma membiru gitu aja. Tapi untuk evakuasi selanjutnya ya kita percayakan ke eskavator ya, dan kita muat ke dump truck. Oh, baru jadi dari bawah naikkan ke dump truck pakai eskavator. Iya. Buset. Kebayang guys seberat apa buaya. Jadi eskavator itu masuk ke penangkaran, jebol dinding, ambil dari kolam itu, tarik pelan-pelan mundur itu sekitar 30 meter. Baru nanti kejar eskavatornya. Oh gitu. Ini apa ya teman-teman ya? Evakuasi buaya sebesar itu nggak gampang guys. Butuh tenaga yang sangat banyak ekstra guys. Karena Amar udah ngalamin itu benar-benar capek banget. Ya. Nih. Sebenarnya bukan tenaga ekstra aja sih Om. Jadi perhitungan dengan buaya sebesar ini dengan tarikan kita itu harus satu alur. Jadi kita ada kayak sedikit dilemahkan, sedikit tarikan keras harus ada. Karena untuk penangkapan pertama ini gagal. Putus. Jadi bagian tali putus. Bagian mulutnya itu ada bekas ikatan saya juga. Talinya itu putus karena dia berontak kan. Kebayang guys tenaganya guys. Tali aja putus guys. Untuk yang narik itu sekitar 20 orang. 20 orang narik. Ya, nanti bisa cek di YouTube Danu ada. Kan di YouTube cek di YouTube ini guys. Pas evakuasinya di YouTube-nya Danu The King official. Ya. Ini guys. Jadi pas penangkapan pertama putus, terus kita sedikit olahraga ke buaya muara, olahraga pemanasan, baru kita coba lagi menangkap sinyulongnya. Karena yang sering muncul itu sinyulong malah. Muara itu cuma sebentar tuh. Malu. Ya malu dia.
yang paling nggak lama itu si nyulong. Dia nggak ada takutnya gitu. Jadi kayak kalau orang rame di atas namanya penangkaran ya Om. Iya. Jadi dia harus apa ya? Oh, ada makanan nih gitu. Iya. Jadi dia berharapnya ada makanan. Oke. Kalau orang rame. Itu perbedaan sifat juga sih kalau di penangkaran ya Om ya. Iya. Dengan yang liarnya. Ini gemuk banget guys. Oh guys. Sih guys, pipinya guys. Nih, Gemoy. pipinya gemuk banget nih. Gemuk banget pipinya guys. Ini buaya sinyulong guys ya, yang mulutnya kecil loh. Kalian itu lihat nih. Ini buaya sinyulong guys. Maaf nih banyak lalat. Biasalah buaya kalau di darat pasti dikena lalat-lalat nih. Nih. Ini kecil guys. Matanya di sini. Kita tutup biar aman nih. Ini kecil buaya sinyulong. Jadi gini guys. Banyak yang belum paham kalau buaya sinyulong itu mungkin kalian ngira tuh nggak bisa gede. Bisa guys, bisa hampir 6 meter besarnya guys. Yang kemarin apa di Riau yang makan manusia yang cuma tinggal kepala sama tangan yang ada dalam perut itu buaya sinyulong. Terus yang di Kalimantan juga itu buaya sinyulong guys. Jadi bukan hanya buaya muara, tapi buaya sinyulong itu bisa segede buaya muara, di Sungai Barito itu ya. Bisa 6 meter panjangnya guys. Tuh. Nih. Gede banget guys, gede banget. Ini juga buayanya gemuk banget guys. Bisa dikasih makan apa nih sama warga? Babi deh. Makan B2? Iya, jadi aku masih berpersepsi itu orang itu cuma ngasih makan ayam doang. Dan waktu evakuasi dia itu aku nemuin tulang rusuk mamalia gede seperti anjing. Jadi aku bayangan aku dia dikasih itu kan hewan itu. Dan ternyata ditelusuri, ditanya-tanya ke warga, ternyata mereka habis berburu itu babi B2-nya itu dilompatin ke kolam ternyata. Oh, pantesan buayanya gemuk-gemuk guys. Ternyata makan B2 atau babi hutan guys. Dan ketika gizi mereka cukup, untuk telurnya mereka mereka tiap tahunnya menghasilkan. Oh, bertelur. Iya. Wah, susah loh guys, ternak buaya sinyulong itu susah banget guys. Tapi masalahnya ya itu, mungkin warga di sana sudah tidak satu pendapat, atau ada pengalihan lahan atau gimana. Mungkin sudah tidak sanggup untuk memelihara buaya ini, ya terpaksa buaya ini dievakuasi dan bakal kita lepasin lagi ke habitatnya. Cuma habitatnya nanti masih kita belum sempat ke lokasi karena cukup jauh guys ya, dan ukuran bawa buaya sebesar ini bukan perihal yang sangat gampang. Capek, berat juga. Yang ngangkat ya pakai eskavator ya. Mobilnya ini berat. Apalagi turuninnya. Jadi ini biar aman nih, ditali guys ya, biar aman. Prosedur ngikat buaya itu seperti ini guys ya. Sejajar, tangan sejajar sama badan, sama perut. Nggak boleh sampai ke atas. Karena itu bisa patah tulang kaki depannya atau tangan depannya bisa patah. Tulang bahu ya. Tulang bahu itu bisa patah, nggak boleh. Ini udah sesuai prosedur ya, kayak ini guys. Sama ini enggak, ini buaya lagi nyantai, lagi tenang, lagi bobok. Jadi biar mata ditutup biar lebih aman guys ya, kayak gini. Tuh. Gede banget asik guys. Ini gede banget buayanya. Gede banget. Mungkin di Indonesia masih banyak om yang belum tahu kalau buaya sinyulong itu nggak bisa segede. Iya. Nih guys, banyak. Kalau saya sih pernah ngeliat itu di video-video yang lain ya, yang sering di tepi tengah jalan itu. Iya. Di kabarnya di Riau juga ada ya om. Apanya? Sinyulong di tepi jalan. Banyak. Kadang malam tuh ke pinggir naik ke atas itu guys, dari sungai itu diam di atas. Jadi lebih mengharapkan panas dari daratan itu. Dari daratan, buaya sinyulong itu. Karena reptil kan dia harus mengharapkan panas dari suhu. Iya. Untuk menghangatkan atau melakukan pencernaan yang bagus di bagian perutnya. Ini sekali lagi guys ya. Buat netizen yang belum pernah ngeliat buaya sinyulong segedein ini buayanya guys. Nih guys ya. Ini tak liatin lah sini ya, rahangnya sini guys. Nanti dikira buaya muara lagi ntar ya, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Tuh. Nih. Tuh. Ini buaya sinyulong guys ya, bukan buaya muara tuh lihat guys. Rahang depan dan belakang ini guys. Pas ada tali maaf guys ya. Oke, kita tutup biar aman. Oke siap, sekian video dari Amar sama Om Danu. Kalian bisa subscribe YouTube Om Danu karena Om Danu ini salah satu orang yang kalau misalnya di Sumatera Barat ada buaya, beliau yang membantu evakuasi guys ya, untuk dilepaskan lagi ke tempat habitat yang lebih aman. Oke Om ya, makasih Om ya. Oke siap. Sekian video dari Amar sama Om Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amar Pedimari, kemarin ada buaya, jangan lari.